Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Jonathan Uban, NIM 2012-0236. Sekarang saya akan menyelesaikan satu permasalahan menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman JavaScript. Oke, langsung saja kita lihat permasalahannya. Di sini, buatlah program menggunakan fungsi pemilihan untuk menentukan pin prestasi mahasiswa Stikom Ilmu Kupang dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, dengan ketentuan di sini, jika kita memasukkan IP sesuai dengan kondisi yang ada di dalam IP ini, dia akan keluar sesuai dengan dengan nilai yang pas dengan IP kita untuk mendapatkan pin prestasi. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini langsung saja kita eksekusi di Visual Studio Code. Oke, di sini saya membuat folder baru bernama pr1.js. .js di belakang ini untuk nanti Visual Studio Code bisa membacanya sebagai bahasa JavaScript. Oke, langsung saja untuk mengambil nilai dari keyboard atau membaca nilai dari keyboard, saya menggunakan read line. Langsung saja kita eksekusi. SINC, kemudian kita tetapkan variabelnya, variabel pin yang nanti akan ditanyakan. Di sini saya menggunakan parse float karena nilai yang nanti dimasukkan ada merupakan bilangan real, yaitu ada koma-komanya di belakang seperti itu. Oke, langsung saja parse float readline.question masukkan IP sini, saya tambah perolehan saja. Masukkan perolehan IP Anda. Kemudian di sini kemudian kita langsung saja menentukan pemilihan if jika IP sama dengan, kita mulai dari yang besar terlebih dahulu, 4,00, maka dia akan mengeluarkan IP Anda sama dengan, di sini saya menunjukkan kembali IP yang tadi dia masukkan. Kemudian saya menaruh tanda titik di sini atau tanda spasi saja. Anda mendapatkan pin prestasi sama dengan platinum. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kita menggunakan else if. Jadi ketika program membaca, jika kondisi yang pertama tidak sesuai, maka dia akan menuju ke else if yang berikut atau kondisi 2 yang berikut untuk menentukan apakah kondisi bernilai true atau masih false. Jika masih false, dia akan terus membaca kondisi, dan jika semua kondisi tidak terpenuhi, dia akan menjalankan else atau yang tidak ada sama sekali di dalam kondisi, yaitu nanti saya akan taruh IP yang Anda masukkan tidak valid. Oke, langsung saja kita eksekusi else if-nya.
else if jika IP lebih besar sama dengan 3,85 dan lebih kecil sama dengan 3,99. Di sini juga harus menetapkan IP-nya. Console.log kita salin dari sini. Pin prestasi silver. Oke, di sini saya menggunakan tanda baru, yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, dan tanda double N. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit. Jadi nanti ketika program membacanya, kira-kira dia itu lebih besar dari 3,85 dan batas dari 3,85 ini adalah 3,99. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan statement berikut, statement yang di bawah sini. Dan jika tidak, dia akan lanjutkan ke kondisi yang berikut. Saya akan menuliskannya. If Oke, baik, di sini saya hampir membuat kesalahan. Di sini saya harus mengganti ini menjadi IP. Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini untuk membaca data dari keyboard saya memakai readline, dan variabel yang saya pakai untuk membaca IP adalah IP juga, I kecil, P kecil. Dan di sini saya menggunakan fungsi pemilihan if else, dan else. Oke, saya menjelaskan sedikit. Di sini jika if kondisi 1 tidak sesuai dengan apa yang kita isi, maka dia akan meneruskan ke kondisi 2. Begitu juga seterusnya jika kondisi masih bernilai berstatus false. Dan jika dia sudah sampai di kondisi yang paling terakhir di sini dan kondisinya juga tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang ini, yang else, yaitu IP yang Anda masukkan tidak dapat dibaca. Perhatikan kembali. Oke, coba kita jalankan apakah program berjalan atau tidak. Kita Ctrl S lalu masuk ke terminal. Sebentar. Oke, di sini terminalnya belum terbuka. Sebentar. Oke, sudah. Kita ketikkan node spasi nama file r1.js. Oke. Di sini saya coba memasukkan IP yang tidak ada di dalam maksudnya tidak ada di dalam angka-angka ini. Umpama
3,85 atau 3,95, saya mengisi 3,90. Apakah dia terbaca di kondisi pertama atau tidak? 3,90. Oke. Di sini IP Anda 3,90, Anda mendapatkan pin prestasi. Oke, saya juga lupa menjelaskan sedikit tanda dolar ini. Tanda dolar ini untuk menghasilkan kembali IP yang nanti kita isi. Jadi untuk melengkapi fungsi dari tanda dolar ini dan tanda dolar dalam kurung dan variabel, saya menggunakan tanda tick. Oke, di sini berjalan dengan lancar. Anda mendapatkan pin prestasi silver. Oke, coba kita ke bronze. Saya akan mengisi nilai 3,8. Oke, IP Anda 38, Anda mendapatkan pin prestasi bronze. Oke, kita jalankan kondisi yang salah, yaitu else, yaitu kita memasukkan nilai yang tidak valid. Langsung saja kita jalankan. Di sini saya mengisi nilai 7. Oke, IP yang Anda masukkan tidak dapat dibaca. Perhatikan kembali, karena 7 tidak dimasukkan ke dalam kondisi tersebut, kondisi yang telah saya buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau apa yang tidak mengenakan hati. Terima kasih.